Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Hasanah. Alhamdulillah kita dapat berkumpul lagi di episode kali ini, yang mana Hasanah di sini kita akan berbincang mengenai keseharian Islam, dan tema kali ini adalah tentang sihir versus karomah. Jadi ada fenomena di Indonesia, banyak sekali masyarakat yang ketika menemui masalah, keputusan pertama adalah wah, langsung cari nih orang pintar supaya bisa dapat solusi ataupun jawaban dari permasalahan orang tersebut. Nah, sekarang saya sudah bersama Syekh Ahmad Al-Misri dan juga Ustadz Faizar di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Syekh, tadi seperti fenomena yang tadi saya sudah sampaikan, ketika kita datang untuk mencari jawaban ke orang pintar, bukan dukun itu ya, orang pintar. Sebetulnya bagaimana sih Islam memandang si orang pintar ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Hasanah dimanapun Anda berada, saya mencintai kalian semua karena Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan, ampunan, rahmatnya kepada kita semuanya. Kalau kita punya masalah atau punya persoalan hidup, kita biasanya datang kepada orang yang bisa membantu meringankan persoalan hidup kita. Yang bisa membantu meringankan persoalan hidup jika berkaitan dengan sakit fisik, kembali ke dokter. Jika kepada roh kita atau jiwa kita atau yang non fisik, kita bisa kembali ke ahli ruqyah yang benar-benar ahli ruqyah syar'iyyah. Kemudian kalau berkaitan dengan hal-hal yang lain, bisa kita kembali kepada ahlinya. Ketika kita kembali kepada orang pintar, apa yang dia bisa berbagi kepada kita? Tidak ada sama sekali. Hanya yang dibayangkan oleh masyarakat bahwa ini orang bisa membantu kita karena dia pintar. Padahal belum tentu. Ya. Maka ketika ada persoalan hidup, kita langsung salat, kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa meminta petunjuk kepada para ulama, kita bisa musyawarah dengan teman-teman yang lebih ngerti, lebih faham terhadap persoalan tersebut. Daripada mendatangi orang pintar, kita datangi ulama atau orang-orang yang bisa kita minta nasihat kepada mereka apa yang kita bisa lakukan ketika menghadapi masalah. Tapi Syekh, banyak sekali masyarakat yang meyakini bahwa orang pintar tersebut kan berlandaskan Al-Quran gitu, menyuruh kita melakukan amalan-amalan yang sepertinya sesuai gitu loh dengan ajaran Islam. Itu bagaimana, Syekh? Ya, berarti kita salah istilah ya. Kalau dia menyuruh kita kepada kebaikan, membaca zikir, bisa sholat malam, sedekah, dan amalan-amalan yang dianjurkan dalam Islam, berarti ini kita salah istilah. Itu namanya orang soleh. Orang soleh yang benar-benar bisa mengarahkan kepada hal yang lebih baik. Apa yang kita bisa lakukan ketika menghadapi persoalan hidup. Dan dia kalau bukan orang saleh pasti dia ulama. Maka tidak sama sekali, tidak dimaksud dengan orang pintar itu adalah mengarahkan kepada kebaikan. Biasa orang pintar itu selalu yang terbayang dalam pikiran kita adalah orang yang mengarahkan kepada hal-hal yang kurang baik. Tapi kalau kita mendatangi beliau, kemudian beliau benar-benar mengarahkan kita kepada hal yang baik, kepada sholat, kepada ibadah, banyak istighfar, banyak sholawat, dan lain sebagainya, maka itu bukan orang pintar, tapi dia adalah orang soleh. Dia adalah orang soleh yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dia ahli ibadah, ahli zikir. Maka dia memiliki yang disebut dengan karamah. Karamah itu sebuah kelebihan, sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya yang tidak masuk akal manusia. Sebuah hal yang Allah berikan ya di luar kebiasaan manusia. Dan itu sebagai tanda bahwa ini orang baik, ini orang ahli ibadah. Yang kita saat ini kenal wali. Wali Allah, itulah yang dapat karamah. Wali siapakah wali? Kullu man kana lillahi taqiyyan kana waliyan. Kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, setiap orang yang bertakwa, dia berhak menjadi wali Allah. Maka wali itu nggak harus laki-laki. Wali itu bisa menjadi laki-laki, bisa menjadi juga perempuan. Maka seorang soleh itu yang mendapatkan karamah, sebuah kemuliaan dari Allah. Apa karamah? Seperti Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam kan di musim panas dapat buah-buahan dari musim dingin, dan di musim dingin dapat buah-buahan dari musim panas. Dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ini kan mereka bukan nabi, mereka adalah orang-orang soleh. Ya, Sayyidah Maryam wanita yang solehah. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab sahabat Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Umar mengatakan, ya Sariyah al-Jabal, wahai Sariyah, jagalah gunung, hati-hati di situ. Padahal jarak dari Sayyidina Umar ke Sariyah tersebut itu berapa mil antara mereka, berapa kilometer antara mereka. Tapi itulah karamah yang Allah berikan. Karena mereka adalah orang-orang saleh, bertaat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, berbanyak ibadah, berbanyak zikir, mendekatkan diri kepada Allah, itulah karamah. Maka bagaimana saya melihat karamah itu? Jika diberikan kepada orang ahli ibadah, bukan terbang
atau berjalan di atas air. Tidak, perhatikan dulu ibadahnya gimana dia. Salatnya gimana, puasanya gimana, zikirnya gimana, bacaan Qur'annya gimana. Artinya secara zahir kita melihat dia orang ahli ibadah, yang dimanapun dia selalu menjaga ibadah, salatnya dan lain sebagainya. Ya, dan sampai sekarang ada, dan sampai hari kiamat ada. Orang soleh itu ada di mana-mana. Tapi ada yang menampakkan dirinya, ada yang tidak menampakkan dirinya. Lebih mereka banyak memilih untuk bersembunyi. Kenapa? Takut ria, takut angkuh, takut sombong, dan lain sebagainya. Baik, nah tadi Syekh menjelaskan mengenai orang soleh, bukan orang pintar ya Syekh. Orang soleh yang memiliki keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bicara hal yang sangat bertentangan ini Ustadz Faizar, memiliki keistimewaan tapi menyesatkan. Kita bahas mengenai sihir. Ini apa saja perbedaan yang mencolok Ustadz Faizar supaya mungkin orang awam dan pemirsa Hasanah di sini juga bisa tahu gitu ya untuk membedakannya seperti apa? Ya baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Untuk perbedaan yang mencolok antara terapis yang sesuai syariat dengan praktisi-praktisi supranatural yang berkedok ulama atau ustadz, kita bisa lihat dari bagaimana cara dia itu mempraktekkan pengobatannya. Ya. Pertama, ya ketika dia mengobati kemudian dia mengklaim dirinya mengetahui tentang perkara-perkara gaib, apalagi ini perkara gaib mutlak, ya, tentang apa yang terjadi esok hari, di mana orang itu akan mati misalnya, ya, maka sudah barang tentu dia itu adalah kahin atau arraf. Kahin menurut definisi para ulama adalah orang-orang yang mengklaim dirinya itu mengetahui perkara-perkara gaib, apalagi kalau dia mengijazahi ilmu-ilmu khodam, ilmu pengasihan, ilmu kebal. Ini jelas itu bukan ustadz. Di Islam tidak diajarkan seperti itu ya, saya nggak diajarkan secara kebal-kebal bacok seperti itu, enggak. Yang diajarkan adalah salat dan ibadah. Salat, ibadah, berzikir, gimana cara mensucikan hati kita. Nah, kemudian kalau dia sering ditanya-tanya juga, selain ngobati juga sering ditanya siapa yang menyantet. Lah urusannya kan kita tahu siapa yang nyantet. Ini juga ketika dia bisa menebak siapa yang menyantet, itu termasuk bagian dari arraf, orang pintar itu sendiri dalam tanda petik ya. Nah, arraf juga orang-orang yang sering ditanyai di mana barang itu hilang, siapa yang mencuri. Nah, intinya itu saja yang bisa kita jadikan pegangan. Kalau misal dia berdandan seperti ulama, seperti ustadz, tapi beratraksi, menangkap jin, masukkan ke dalam botol, melukis jin di kanvas atau di di buku gambar misalnya, itu jelas tidak dibenarkan. Karena Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah telah menjelaskan siapa yang mengaku dirinya bisa melihat jin, kami tolak persaksiannya. Ya. Man za'ama min ahlil adalati annahu yarul jinna abtalna syahadatahu illa an yakuna nabiyan. Siapa yang dari ahlul adalah kan orang yang istiqomah ya. Istiqomah, hafalannya banyak, hafalannya kuat, kok dia ngaku-ngaku bisa melihat jin, kami tolak persaksiannya. Dia dicap orang yang dusta dengan persaksiannya itu, kecuali dia seorang nabi. Nah, kalau ahlul adalah orang yang memiliki keistiqomahan, pemahaman agama yang baik, ditolak persaksiannya, apalagi orang tersebut orang awam di zaman ini yang hafalannya Al-Quran aja mungkin belum hafal, juz amma aja mungkin tidak hafal, kau ngaku-ngaku bisa melihat jin, mengundang contohnya malaikat misalnya, mengundang rohnya nabi misalnya, ini ciri-ciri dari perbuatan dari kahanah sendiri, al-kahin, dukun gitu ya. Dan kalau dalam prakteknya juga misal dia memberikan jimat-jimat berupa wafak, berupa tilasmon itu rumus-rumus sihir, Mbak. Ada yang berbentuknya kadang kayak segi 4, ada yang segitiga, ada yang cuma simbol-simbol dengan huruf-huruf tertentu yang potong-potong itu. Nah, ini lebih baik dihindari, bahaya. Oh iya, kan seringkali banyak juga yang ketika ke orang pintar dalam tanda kutip ini diberikan amalan atau benda yang bisa kita simpan atau dipajang dalam bentuk tulisan Arab gitu. Sementara mungkin banyak masyarakat kita yang awam dipikir tulisan Arab itu semuanya sudah pasti ayat Al-Quran. Ini sebetulnya amalan-amalan apa yang ketika diberikan ke kita sebagai orang awam bisa kita amalkan dan yang tidak, Ustaz? Memang itu saya temukan sendiri ya, para pemirsa.
pernah saya temukan tulisan dalam bahasa Arab. Di situ ibu yang membawa tulisan tersebut ketika memperlihatkan saya tulisannya, itu tulisan dia pernah meminta salah satu menyatakan dirinya kiai, padahal mungkin tidak, dan kita memastikan tidak ada kiai yang mengajarkan hal-hal demikian, karena kiai selalu mengajarkan kepada kebaikan insyaallah. Di situ tertulis bahasa Arabnya tawassul dengan jin, dengan nama jin. Sedangkan ibu ini nggak paham. Saya bertanya sama ibu paham apa maksud tulisan tersebut? Ibu nggak paham. Maka itulah sayang sekali, karena tidak semua yang bertulisan bahasa Arab adalah Quran. Bisa jadi tulisan Injil juga dalam bahasa Arab juga ada kan, atau tulisan kitab-kitab terdahulu, atau tulisan apapun yang ada mengandung kalimat-kalimat kekufuran. Ternyata ibu itu selalu sehalapa salat berdoa dengan tulisan yang ada di dalam kertas tersebut, ternyata adalah bertawassul kepada jin. Maka kita harus hindari, kita harus jaga, hati-hati, dan memilih guru yang bisa kita meminta amalan, apa itu amalan zikir atau amalan salat dan lain sebagainya, atau salawat. Itu harus kita teliti siapakah guru kita dan di mana guru kita belajar, kepada siapa beliau berguru, biar lebih aman. Karena perhatikan, ilmu itu adalah agama, dan kita wajib memperhatikan agama kita, mempelajari agama dari siapa. Oh, jadi nggak boleh asal terima, nggak boleh asal simpan, pajang, dan meyakini bahwa benda tersebut bisa melindungi kita, padahal sebaik-baiknya pelindung adalah Allah Subhanahu wa taala, betul ya? Bisa jadi orang lagi di Makkah ikut umrah atau haji, orang majikan marahin pelayannya dalam bahasa Arab, jamaah lewat amin amin, dikira lagi doa, padahal dia lagi marahin. Dipikir lagi berdoa gitu ya, Syekh. Ya, maka kita harus selalu berhati-hati. Seperti kalau kita ke dokter, Ya. kan cari dokter yang spesialis. Kalau kita sakit perut ya jangan dokter kepala. Kenapa? Harus memberikan kepada ahlinya masing-masing. Oh betul, jadi jangan cari tahu sendiri terus main yakin-yakin aja, justru malah berbahaya dan menyesatkan begitu. Pemirsa Hasanah, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi sesaat lagi. Nah pemirsa, sekarang kita akan membuat ramuan bersama Ustadz Faizar. Ini kita akan membuat ramuan apa, Ustadz? Insya Allah kita akan bikin ramuan untuk menetralisir sihir, Mbak, yang ada di perut. Sihir yang ada di perut, apakah mengatasi sihir itu memang berbeda-beda ramuannya? Beda-beda, jadi jenisnya kan beda-beda, Mbak. Jenis orang mempraktekkan sihir itu ada yang dengan metode ditanam di dalam tubuh korbannya, ada yang di luar tubuh. Nah, di antara cara menanam sihir yang dimasukkan ke dalam tubuh korbannya itu dengan metode masrub dan makul. Masrub itu kalau dalam bahasa Arab artinya yang diminumkan, makul yang dimakankan. Jadi salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan meminum ramuan ini. Nah, baik, di depan kita Ustadz ada apa saja berarti bahan-bahannya? Susu. Ya, ini kalau dalam prakteknya susu 1 liter, Mbak. 1 liter. Madunya 3 kilo. Ini saya ambil dalam kitab Maradus Sihr karya Syekh Sa'ad Said Ahmad Abdul Hafidhullah. Beliau guru saya di Mesir. Nah, untuk sekali minum susunya berarti berapa ya? Karena 1 liter berarti ya sepertiganya. Okay. Ya, sepertiga. Ini juga sepertiga kilo dicampur. Ya. Kemudian itu diminum seharian penuh. Jadi ketika saya langsung bertalaki dengan beliau belajar masalah ruqyah ini, beliau mengatakan 1 hari itu beliau targetnya korban sihirnya dilarang makan apa-apa kecuali minum madu dan juga susu. Ini dicampur nanti dan itu 2 minggu sekali. Ini keutamaan madu sendiri juga terdapat dalam Al-Quran ya Ustadz ya? Dalam Al-Quran surat An-Nahl ada, dalam hadis juga dijelaskan kata Nabi SAW, alaikum bisyifa'aini al-asal wal Quran. Hendaklah kalian berobat dengan 2 obat, yakni madu dan juga Al-Quran. Nah, ini banyak sekali manfaat-manfaatnya. Madu juga demikian, ini salah satu fitrahnya manusia. Ketika Rasul diisrakan oleh Allah, hendak mi'raj, naik ke langit, Rasul ditawari susu dan juga khamar. Beliau memilih susu dan diberikan selamat oleh Jibril karena engkau telah memilih fitrahnya manusia. Dan ini juga banyak sekali obatnya. Allah ciptakan susu diantaranya untuk membersihkan usus. Masya Allah. Jadi banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan manusia. Oke, baik. Ustadz, berarti ini cara meramunya, apakah asal dicampur atau ada? Ya, kita campur. Yang terpenting adalah ayat ruqyah yang nanti akan kita baca. Oh, baik. Silakan Ustadz. Ini lebih baik lagi pakai sendok plastik. Lebih bagus ya. Kenapa itu Ustadz bedanya kalau kita pakai bahan yang... Supaya tidak merusak kandungan yang ada di madu. Oh, baik. Kalau pakai susu kambing? Bagusnya susu sapi. Susu sapi bagusnya. Untuk mendetoks, mengeluarkan itu pakai sapi, susu sapi. Yang dijelaskan oleh saya adalah susu sapi dalam lebih baik susu sapi. kitabnya. Okay. Nanti prakteknya ingat
1 liter susu dan 3 kilo madu dibagi 3 untuk pagi, siang, dan petang. Nanti reaksinya jangan heran ya kalau misal sakit perut luar biasa dan habis itu diare. Biarkan saja, keluarnya memang dari situ. Oh, jadi memang proses Ya. detoksifikasinya seperti itu ya? Ya. Seperti contoh kayak orang yang pernah dipasangi susuk tapi menggunakan susuk air yang dilarutkan melalui minuman. Ya, itu bisa juga diberikan susu dan juga madu. Nanti akan dibacakan ini, Mbak, sambil diaduk atau setelah selesai kita bacakan ayat-ayat pembatal sihir, diantaranya pertama surat Al-Baqarah ayat 102, kemudian surat Al-A'raf ayat 117 sampai 122, surat Yunus ayat 81 sampai 82, kemudian surat Toha ayat 69, Al-Furqan ayat 23. Ya. Kemudian nanti bisa juga untuk ayat-ayat yang di dalamnya dikiaskan untuk mengeluarkan segala isi yang ada di perut manusia. Metode para salaf, ya, ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu, itu kadang-kadang mengkiaskan antara sifat karakter dari ayat tersebut dengan penyakit yang diderita oleh manusia. Mencocokkan antara karakter penyakit dengan karakter ayat yang dibaca. Seperti apa contohnya? Contohnya Abu Abdillah yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan di bab Khawasul Quran, ketika Abu Abdillah mengobati Al-Marwadi yang sedang sakit demam tinggi. Beliau mengobati Al-Marwadi dengan surat Al-Anbiya ayat 69. Karena sifat dari demam itu kan panasnya menyeluruh. Sedangkan surat Al-Anbiya ayat 69 menceritakan kisah Nabi Ibrahim yang dikepung api. Nah, di situ kan jelas ya, kalau orang mau dibakar, panasnya menyeluruh dari segala penjuru. Itu dikiaskan oleh Abu Abdillah untuk menyembuhkan penyakit demamnya Al-Marwadi. Gitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengobati mimisan dengan surat Hud ayat 44, karena ayat itu menggambarkan banjir bandang di zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Nah, jadi mimisan itu dikiaskan oleh beliau sama seperti banjir bandangnya zaman Nabi Nuh alaihi salam. Nanti dibacakan ayat-ayat itu, diminumkan. Surat Zalzalah juga bisa. Baik. Nah, berarti pemirsa Hasanah di sini karena ini bahan-bahannya mudah didapatkan, susu sapi, lalu madu dan takaran seperti yang tadi Ustadz Faizar sudah sampaikan. Semoga setelah ini bisa langsung dipraktekkan ya Ustadz Faizar dan keluhannya bisa menghilang. Tapi Ustadz itu kan ayatnya banyak sekali. Sepertinya agak sulit ya kalau dibaca semua. Tapi memang harus dibacakan semua atau? Harus bacakan semua. Tapi nanti ada ayat-ayat yang kita prioritaskan. Ya, diantaranya kalau misal nih kasus sihirnya ditujukan untuk menceraikan suami istri, maka kita bisa ulangi terus surat Al-Baqarah ayat 102. Ya. Kemudian sihirnya kok seakan-akan kayak mengikat seseorang ya, kayak diikat kencang, kita juga bisa membaca surat Al-Falaq. Nah, surat Al-Falaq diulang-ulang. Kemudian kalau misalnya sihirnya membuat pendarahan, nah, bisa kita baca surat Hud ayat 44. Seperti itu. Tapi memang alangkah lebih baik kalau semua bisa dibacakan. Semuanya dibacakan, tapi nanti ada yang kita prioritaskan untuk dilebihkan. Iya. Reaksinya setelah minum ramuan ini akan seperti apa? Biasanya pasti akan mual-mual. Pertama ya, mual, muntah-muntah, kemudian diare. Waduh. Muncul keringat dingin, ada yang sampai gigil, ada yang panas tubuhnya, macam-macam, Mbak. Tapi apakah ini bisa disimpan untuk mungkin, kan tadi katanya pagi, siang, malam, bisa disimpan? Jadi sekali ruqyah, kemudian yang satu langsung diminum, duanya disimpan untuk siang dan petangnya boleh. Nah, berarti kembali lagi ke yang tadi Ustadz Faizar, untuk mencegah kita terkena sihir, jadi biar udah nggak blunder lagi kan sekarang, untuk pencegahannya bagaimana Ustadz? Pertama dengan menjaga ibadah-ibadah yang diwajibkan Allah Ta'ala. Sholat 5 waktu ini harus barang tentu ya. Kemudian yang kedua adalah dengan membaca zikir pagi petang, khususnya ya ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, sama la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu 100 kali. Kemudian yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dengan memakan 7 butir kurma ajwa. Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwa lam yadurruhu dzalika al-yawm sumun wala sihar. Siapa yang berbagi hari dengan
memakan 7 butir kurma ajwa, maka di hari itu dia akan terhindar dari sihir dan juga racun. Ya, kemudian juga rutin membaca surat Al-Baqarah. Karena kata Nabi SAW, siapa yang mengambil surat Al-Baqarah, menghafalnya, mengamalkannya, akan mendapatkan keberkahan. Yang meninggalkannya akan mendapat kerugian. Wala tastati'uhal batalah, dan penyihir-penyihir tidak ada yang bisa melawan surat Al-Baqarah. Nah, dibaca dari ayat 1 sampai 286 semuanya dibaca. Setiap hari, kalau dicicil boleh Ustaz? Dicicil boleh. Boleh ya, asal dibacakan setiap hari, harus Iya. rajin ya. Baik Syekh, gimana, ada tambahan? Ya, tadi selain yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Muhammad Faizar, kita sebagai muslim harus senantiasa menjaga wudhu. Kemanapun jaga wudhu, itu adalah tanda seorang beriman. Ya, selain yang beliau sampaikan adalah sholat 5 waktu, kemudian jaga sholat malam, bersedekah, agar kita selalu tercegah dari wabah-wabah atau balak-balak seperti itu, sihir dan lain sebagainya. Kemudian selalu kita berusaha membaca Al-Quran, walaupun setiap hari 5 ayat Al-Quran. Kemudian baca surat Al-Baqarah, kemudian kita sholat berjamaah, kemudian kita melaksanakan haji dan umrah. Itu dengan amalan-amalan seperti itu akan menjaga diri kita dari gangguan sihir. Kalau bisa sih setiap malam meruqyah diri sendiri sebelum tidur, sebagaimana Rasulullah SAW melakukannya dan diceritakan oleh Ummi wa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Setiap malam Nabi SAW sebelum tidur, coba pemirsa dipraktikkan, ya, kemudian berdua telapak tangannya membaca Qul Huwallahu Ahad, kemudian Qul A'udzu Birabbil Falaq dan Qul A'udzu Birabbin Nas, kemudian ditiup 3 kali, kemudian diusap wajah, kepala dan bagian bisa disentuh oleh tangan kita. Dilakukan 3 kali. Itu artinya Anda setiap malam bisa meruqyah diri Anda sendiri, meruqyah mandiri, dan bisa membaca ayat Al-Kursi dan tidur dalam keadaan duduk. Itu diantara tipsnya, bisa kita insya Allah terhindar dan terjaga daripada sihir. Dan hati-hati dengan mereka-mereka yang mengaku meruqyah, karena ada sebagian orang meruqyah tapi tidak menggunakan syariat Islam. Allahu a'lam. Masya Allah. Wah, sayang sekali sesi bincang-bincang kali ini harus berakhir karena keterbatasan waktu. Jadi untuk pemirsa Hasanah yang masih ada pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar @hasanah_t7. Oke, nah pemirsa, semoga kedepannya Allah memberikan kita hidayah untuk selalu mencari pertolongan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Syekh Ahmad Al-Misri dan juga Ustadz Faizar. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.